salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mita Ulita Manurung, NIM 1905-1560-15. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah pengembangan profesi guru, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dan problematika pengembangan profesi guru dengan dosen pembimbing Mahmud Alpusari MPD. Udah pada tahu nggak nih, apa saja sih tantangan dan problematika dari pengembangan profesi guru itu? Kalau belum, mari kita lihat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari problematika dan tantangan. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan. Situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika mempunyai arti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Uraian pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu atau faktor internal maupun dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia atau guru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, pengertian tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Tantangan profesionalisme guru ke depan adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN. Nah, kalau kita tadi sudah tahu apa pengertian dari problematika dan tantangan, maka kita masuk kepada problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari dalam diri guru tersebut atau biasa disebut dengan problem internal, sedangkan yang berasal dari luar guru disebut problem eksternal. Yang pertama, problem internal. Problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi kepribadian, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa atau kompetensi pedagogik, dan lain-lain. Berikut ini problem internal seorang guru. Yang pertama, menguasai bahan atau materi. Menguasai materi harus dimulai dengan merancang dan menyiapkan bahan ajar atau materi pelajaran yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari guru kepada anak didiknya. Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, rancangan dan penyiapan bahan ajar harus cermat, baik, dan sistematis. Rancangan atau persiapan bahan ajar atau materi pelajaran berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan pembelajaran, sehingga proses belajar, mengajar dapat terarah dan efektif. Namun hendaknya dalam merancang dan menyiapkan bahan ajar disertai pula dengan gagasan atau ide dan perilaku guru yang kreatif dengan memperhatikan segala hal yang terkandung dalam makna belajar peserta didik. Mencintai profesi keguruan. Bertolak dari kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru dan adanya keinginan kuat untuk menjadi seorang guru yang baik, persoalan profesi guru di sekolah terus menarik untuk dibicarakan, didiskusikan, dan untuk dipecahkan. Karena masih banyak guru yang punya anggapan bahwa mengajar hanyalah pekerjaan sambilan. Padahal guru merupakan faktor dominan dalam pendidikan formal pada umumnya. Karena bagi siswa, guru sering dijadikan teladan dan tokoh panutan. Untuk itu, guru sebaiknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai dalam mengembangkan peserta didik secara utuh. Peran guru adalah perilaku yang diharapkan atau expect behavior oleh masyarakat dari seorang karena status yang disandangnya. Status yang tinggi membuat seorang guru mengharuskan tampilnya perilaku yang terhormat dari penyandangnya.
Dewasa ini, masyarakat tetap mengharapkan perilaku yang baik dan terhormat dari seorang guru. Yang selanjutnya, keterampilan mengajar. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. Di antaranya yaitu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut meliputi: yang pertama, menguasai bahan ajar, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, penggunaan media atau sumber, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal menyelenggarakan administrasi, memahami prinsip-prinsip, menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Yang selanjutnya yaitu menilai hasil belajar siswa. Evaluasi diadakan bukan untuk hanya ingin mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai siswa saja, melainkan ingin mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa atau peserta didik yang telah dicapai. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai instrumen penggali data dengan seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan. Selanjutnya, problem eksternal. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Yang pertama, karakteristik kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya, karakteristik sekolah yang dimaksud, misalnya disiplin sekolah, contoh seperti perpustakaan yang ada di sekolah, yang memberikan perasaan nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Dalam konteks pertimbangan faktor eksternal, terutama yang menyangkut lingkungan kerja, secara rinci bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama, volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan, suasana kerja yang menggairahkan atau iklim, pemahaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja, sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan, penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. Yang terakhir yaitu sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik seperti tempat olahraga, masjid, dan rekreasi. Tantangan guru sebagai tenaga profesional. Seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam upaya melaksanakan tugasnya secara profesional di masa datang, yaitu dalam menghadapi masyarakat abad 21. Yang pertama, tantangan internal. Penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Krisis yang berkepanjangan memberi kesan keprihatinan yang dalam dan menimbulkan berbagai dampak yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal itu terutama dapat dilihat mulai adanya gejala menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, menurunnya rasa kebersamaan, lunturnya rasa hormat dengan orang tua, serta terjadinya benturan fisik antara peserta didik, dan mulai adanya indikasi tingkat tidak saling menghormati antara sesama teman, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan dan persatuan sebagai bangsa. B. Pengembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam bidang pendidikan adalah membangun nilai-nilai demokratis, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan juga kewajiban yang sama bagi masyarakat untuk membangun pendidikan yang bermutu.
Dalam pengertian ini, guru sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri, mempunyai tantangan bagaimana membantu dan mengembangkan diri peserta didik menjadi manusia yang tekun, kreatif, kritis, dan produktif, dan tidak sekedar menjadi manusia yang selalu mengekor seperti bebek, yang hanya menerima petunjuk dari atasan dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian dalam sistem pendidikan nasional. C. Fenomena rendahnya mutu pendidikan. Berbagai hasil studi dan pengamatan terhadap mutu pendidikan pada berbagai negara menunjukkan bahwa secara makro mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dan bahkan secara nilai rata-rata di bawah peringkat negara ASEAN lainnya. Walaupun demikian, secara individual ada beberapa di antara peserta didik mampu menunjukkan prestasinya di lomba-lomba bertaraf internasional, seperti pada Olimpiade Fisika. Yang D. Perkembangan teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya, justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan. Yang terakhir yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 2/22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Djoko Midjojo bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan pendidikan, harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Tantangan eksternal. Yang pertama, era globalisasi. Kecenderungan kehidupan dalam era globalisasi adalah mempunyai dimensi domestik dan global, yaitu kehidupan dalam dunia yang terbuka dan seolah tanpa batas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Dengan situasi kehidupan demikian akan melahirkan tantangan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakatnya, termasuk para guru dan profesional. B. Dunia pendidikan Indonesia menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah pasar ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali pendidikan sebagai modal pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Selanjutnya, solusi. Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah dalam mencapai profesional guru ke depan sangatlah kompleks. Dengan kondisi tersebut, apabila tidak ada kesiapan secara baik akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini negara-negara di sekitar Indonesia memandang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat. Perbaikan sumber daya dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas. Perbaikan dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru. Misalnya dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini.
Yang terakhir, faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru. Akadum 1999 menyatakan dunia guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak, terutama pengambil kebijakan. Yang pertama, profesi keguruan yang kurang menjamin kesejahteraan karena rendahnya gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya. Profesionalisme guru masih rendah. Selain faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Dan yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana guru yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.